Kitabu Ahkamin Nikahi, kitab Baijuri ya. Wa arba'un la yaqa'u talaquhum as-sabiyyu wal majnunu. Ada 4 orang yang talaknya itu enggak sah. Yang pertama sobi, anak kecil. Ya, yang belum balik. Kalau mentalak maka enggak sah. Yang kedua adalah wal majnunu, orang gila. Orang gila kalau mentalak enggak sah, mencerai. Berikutnya wanaimu, orang yang tidur, maka enggak sah untuk mencerai. Yang keempat adalah wal mukroh, orang yang dipaksa. Orang yang dipaksa untuk mencerai, maka cerainya tidak sah, ya karena namanya dipaksa ya. Maka enggak jatuh talaknya. Nah, ketentuan dipaksa apa? Di sini disebutkan wa syartul ikrahi qudratul mukrihi ala tahqiqi ma haddada bihil mukrah bi wilayatin aw taghallubin. Syarat yang pertama, ketentuan orang yang dipaksa itu adalah yang pertama si mukrih, orang yang maksa itu dia mampu untuk menguasai, mengendalikan si orang yang dipaksa. Coba kau ceraikan istrimu, ya. Dia punya kekuatan untuk menekan si suami supaya suami itu menceraikan istrinya. Maka talaknya tidak sah ya, karena kan dipaksa. Berikutnya syarat yang kedua adalah wa'ajazul mukrohi an daf'il mukrihi biharbin minhu aw istighatsatin biman yukhlisuhu aw nahwi dzalika. Yang kedua, syaratnya orang yang dipaksa untuk menceraikan istrinya adalah dia enggak mampu untuk melawan orang yang memaksa. Ketika dia ditekan si suami, dipaksa dia enggak bisa melawannya, enggak bisa lari, enggak bisa minta tolong, tidak ada siapapun yang dapat menyelamatkan dia, dapat membantunya. Maka ketika demikian, ketika dia mentalak, terpaksa mentalak, maka talak si suami enggak akan jatuh kepada istrinya. Yang ketiga syaratnya adalah wa dhannuhu annahu in imta'ana'a mimma ukriha alaihi fa'ala ma khawwafahu bihi. Yang ketiga syaratnya adalah si suami yang dipaksa untuk mencerai tadi, dia menyangka kalau enggak kuceraikanlah istriku, maka aku akan diancam, akan betul-betul mendapatkan efek dari tindakan si pemaksa. Nah, pemaksaan itu apa saja? Misalnya bitakhwifi, dengan menakut-nakuti. Itu sudah dianggap memaksa. Yang kedua adalah bidurbin sadidin, dengan dipukuli. Jadi misalnya ada seorang suami dipukuli, kalau enggak menceraikan istrinya maka akan tetap dipukuli, bahkan mungkin akan dibunuh misalnya. Maka dia kalaupun dia mencerai, maka cerainya enggak jatuh kepada istrinya. Au habsin, misalnya juga suami dipenjara. Suami dipenjara ataupun diikat, kalau dia enggak mau menceraikan istrinya maka akan tetap dipenjara, akan tetap diikat. Maka kalaupun suami dipaksa dan terpaksa mengucapkan kata talak, maka talaknya enggak jatuh kepada istrinya. Au itlafi malin, atau hartanya dirusakkan, hartanya dihancurkan semuanya. Kalau kau enggak menceraikan istrimu, maka akan kuhancurkan hartamu, akan kusita misalnya, akan kuambil semua hartamu. Maka si suami terpaksa mentalak istrinya, maka talak yang demikian tidak jatuh ya. Jadi ingat, tadi ada 3 syaratnya pemaksaan, yaitu si pemaksa punya kekuatan. Yang kedua, yang dipaksa enggak ada kekuatan sama sekali, enggak ada kemampuan untuk menolaknya. Dan yang ketiga, yang dipaksa menyangka bahwasanya kalau dia enggak mau menuruti permintaan orang yang mengancam, maka dia dalam keadaan kondisi yang berbahaya.
Jadi ada 3 syaratnya ya. Jadi intinya kesimpulannya adalah orang yang dipaksa untuk mentalak istrinya maka talaknya tidak jatuh. Ingat ya, ketentuannya dipaksa. Berarti kalau nggak dipaksanya, hanya cuma diminta gitu aja untuk menceraikan istrinya, nggak dipaksa, nggak dipenjara, nggak dipukuli, terus dia mau menceraikan istrinya, maka jatuh talaknya. Jadi ketentuan dipaksa adalah memang betul-betul dia ditakut-takuti, dipukul, dipenjara, maka kalaupun dia mentalak, maka talaknya nggak jatuh. Coba Abdul Rahman baca lanjutannya yang bab semalam aja.